Selamat datang di Podcast On The Road, podcast silaturahmi antar jemaah. Jangan lupa Anda subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Dokumentasi Al-Khidmah Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan dan akhwat, berjumpa kembali kita dengan podcast On The Road, dokumentasi Al-Khidmah Kota Batam. Tepatnya edisi yang kelima, bertepatan pada hari ini Kamis, yaitu 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan 24 Januari 2021. Alhamdulillah kita mendapat tamu yang luar biasa, datang jauh dari Kabupaten Anambas. Beliau ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Anambas, Bapak Dr. Haji Erizal MH. Namun beliau lebih akrab kita panggil dengan Ketua Umum Akbar Kota Batam dulu ya. 8 dan 9. Kita sapa beliau pada hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau hari ini juga lagi setelah berpuasa ini agak lebih kencang suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami Pak dari podcast On The Road Al-Khidmah Kota Batam pertama sekali bersyukur dengan Bapak bersedia pada hari ini untuk berbincang-bincang dalam rangka mengingat jasa-jasa guru-guru kita yang baru berpulang, yaitu Bapak Kiai Haji Hasanuddin. Maka pada kesempatan ini kami akan bertanya sedikit kesan bagaimana Bapak selama ini dengan beliau, kapan berjumpa. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin mengkorek kembali motivasi-motivasi yang itu akan bisa disampaikan, bisa dicontoh lagi oleh generasi-generasi setelah ini. Mungkin pertama sekali Pak, gimana Pak tentang komentator Bapak masalah Bung Has tersebut? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya merasa bersyukur hari ini bisa di podcast ya oleh tim dokumentasi Al-Khidmah, dan mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Sosok Yai Hasanuddin ini saya mengenal beliau itu pada tahun 2017 ya, kalau saya nggak salah, kita haul akbar yang ke-8. Nah, pada waktu itu beliau hadir, dan pada saat saya bertugas di Kemenak Anambas, maksudnya Kemenak Batam pada tahun 2018, saya diamanakan sebagai Ketua Umum Panitia Penyelenggara, dan itu sosok ya khas semakin familiar dan semakin dekat dengan saya dan kawan-kawan pada waktu itu. Nah, pada saat saya dimutasi tugas ke Anambas pada bulan Maret tahun 2019, ini ternyata membawa hikmah juga. Karena selama ini Anambas belum pernah diadakan zikir besar-besaran bersama-sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Batam, Surabaya, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ternyata berkah dari kepindahan saya ke sana, saya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah pada waktu itu pada saat menyambut tahun baru 1441 kalau saya nggak salah Hijriah 2019 itu IHAS bisa hadir ke sana, hadir bersama Habib Said Barakbah, hadir juga Pak Yai Nabahan dan beberapa tokoh-tokoh pada waktu itu. Nah, di saat itu sosok IHAS pun mulai semakin akrab, dan pada saat ada waktu itu haul akbar di Kedinding di Surabaya. Nah, kita juga pergi ke Surabaya, dan bahkan bukan hanya dengan sosok khasnya, dengan istrinya Bu Endang juga kita jadi semakin akrab. Bukan hanya dengan saya secara pribadi, juga dengan bupati, dengan wakil bupati, dan beberapa pejabat yang ada di Anambas, termasuk juga dengan para istri mereka.
Mungkin sebelum lebih lanjut Pak, biar lebih merasa kami pada kesempatan ini mungkin secara Bapak ingin menyampaikan bela sungkawa, mungkin untuk mengingat supaya sebelum panjang cerita ini mengingatkan kembali Pak. Iya. Jadi saya lanjutkan sedikit sebelum saya ucapkan itu. Jadi begitulah sosok Kiai Has. Anambas itu tidak dekat ya, artinya tidak seperti dari sini ke Tanjung Pinang, karena kita Anambas itu kalau untuk kita pergi naik kapal itu kapal cepat aja paling cepat 9 jam. Masya Allah. 9 jam itu kalau kita naik pesawat itu sama dari Batam ke Jeddah naik haji kan itu. Kemudian kalau kita naik pesawat ada 2 rute pada waktu itu dari Batam ke Palmata, dan ini rute yang dipakai waktu itu untuk Yai Has dan Habib serta Yana Bahan dan keluarga. Dari situ masih naik speed lagi lebih kurang 15 menit baru sampai ke Tarempa tempat acara. Sementara kawan-kawan yang lain ada yang naik pesawat dari Letung lebih kurang 2 jam baru sampai ke Anu. Nah begitulah sosok beliau itu, dan keinginan beliau untuk mensiarkan zikir dan sholawat ini. Tentunya dengan hal-hal yang seperti itu kami di Anambas merasa sangat kehilangan sosok beliau, Pak Bupati, Pak Abdul Haris, dan Pak Wakil Pak Wan Zuhendra, serta saya dan keluarga. Tentunya kami sangat berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya almarhum ini. Bukan saja beliau merajut silaturahmi dengan cara datang kemudian hilang, tidak seperti itu. Beliau begitu datang langsung turun, dan begitu kita perkenalkan, Pak ini Bupati dan ini Pak Wakil Bupati, apa yang dilakukan melalui beliau, Habib dan para kiai yang ada serta habaib yang ada di sana tuh, mari kita doakan mudah-mudahan sosok pemimpin seperti Pak Haris, Pak Wan ini nanti bisa membuat Anambas lebih baik lagi ke depan nantinya. Maka Habib pada itu ikut berdoa dan ada Yai Has pada waktu itu. Nah, dan tetapi bukan itu saja, belum selesai. Yai Has secara rutin juga mengirimkan pesan-pesan melalui messengernya. Dan saya mungkin boleh saya bacakan salah satu. Nah, ini pesan terakhir yang dia kirimkan ke saya. Silakan, Pak. Ini tanggal 19 Januari kemarin pukul 23.30. WhatsApp yang beliau kirimkan, ya Allah, anugerahilah Pak Erizal dan segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba yang dermawan dan ulas asih. Al-Fatihah. Nah, itu sebelum-sebelumnya juga banyak sekali. Ya Rob, semoga keluarga besar Pak Erizal dan tetangga-tetangganya terpenuhi segala kebutuhan, kepentingan dan tanggung jawabnya. Makin semangat kerja dan ibadah. Al-Fatihah. Belum lagi yang sebelumnya. Ya Rob, semoga keluarga besar Pak Erizal dan tetangga-tetangganya terpenuhi segala kebutuhannya. Kemudian jutaan orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Anugerahkanlah semua pahalanya untuk Pak Erizal dan orang-orang yang jadi tetangga tanggung jawabnya. Al-Fatihah. Ini banyak sekali, dan itu bukan saja untuk kami sekeluarga, saya juga dapat, istri juga dapat. Saya bercerita dengan Pak Bupati, Pak Wakil juga bercerita, karena kebetulan kami sering berjumpa dan ngobrol dengan Pak Kepala Daerah di sana. Jadi beliau cerita, saya dapat pesan SMS dari Pak Iya yang kemarin, Pak Iya Has Pak. Iya katanya. Wah, luar biasa ya, nanti kalau ketemu salam buat beliau ya. Masya Allah. Nah, begitu kabar duka cita yang saya sampaikan kepada beliau, beliau pun menjawab, kami turut berduka cita dan mudah-mudahan ditempatkan tempat beliau insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tentunya juga ini harapan kita semua. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita merasa emosional, sentimental hatinya, ada yang mengungkapkan lewat Facebook, kalau seandainya Bung Has tidak ada lagi, Yai Has tak ada lagi, kira-kira siapa yang akan meng-SMS mendoakan saya lagi? Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana masalah ini, Pak? Ya, memang tidak semua orang yang seperti beliau ya. Dan bukan satu orang beliau kirim, orang-orang yang dia kenal dan dia punya nomor dia kirimkan itu. Ini dan memang itu harus pertama harus dimulai dari niat. Artinya kalau tidak ada niat mungkin tidak kita kadang-kadang ngirimkan pesan-pesan untuk keluarga saja, kadang-kadang ada yang lupa gitu kan, ada yang kelewat. Kalau beliau rutin gitu. Kemudian tentu
ini keistiqomahan ini yang perlu dijaga, dan kadang-kadang ini yang sering lupa. Jadi siapa yang melanjutkan berikutnya memang harus dimulai dari niat dulu nih. Ya, mungkin ada harapan Pak yang dari kawan-kawan dokumentasi ataupun Batam kita ini berharap gimana? Yang dari dokumentasi mungkin ada ada pengingatnya ya kan, pengingatnya messenger ini kepada orang ini, kepada orang ini. Kenapa? Karena doa itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Ada dengan cara langsung kita mendoakan seperti sekarang kita doa, ya Allah mudah-mudahan kita semua nanti selalu istiqomah, berselawat, kemudian mendapat syafaatnya dan seterusnya. Tetapi juga doa bisa melalui messenger yang kita kirimkan kepada orang lain. Karena Nabi juga mengatakan perbanyaklah meminta doa kepada orang lain, karena kamu tidak tahu nanti dari mulut siapa nanti Allah akan kabulkan. Ya kan? Kemudian doakan orang lain doa kebaikan. Kenapa? Doa yang kita kirimkan kepada orang itu atau doa yang kita panjatkan untuk orang itu nanti malaikat akan mengaminkan. Nah bayangkan kalau sekiranya kita mendoakan keluarga besar Al-Khidmah, maka akan diaminkan malaikat kalau itu doa kebajikan. Tetapi kalau doa yang tidak baik diberikan, itu juga diaminkan malaikat, dan itu juga dapat juga kita. Nah kalau umpamanya kita doakan mudah-mudahan si anu celaka, amin kata malaikat, itu berbalik juga kita juga ikut celaka. Maka doa kebaikan inilah yang perlu selalu kita kirimkan, dan ini sudah dicontohkan oleh Kiai Has, baik secara langsung di depan kita maupun melalui, kalau dia ingat dia kirimkan pesan-pesan itu kepada kita. Ya alhamdulillah, artinya memang setiap orang yang selalu bersua, bertemu, bertatap muka, pernah bersama dengan guys, tentu dia punya kesan tersendiri. Mungkin ketika Bapak di Anambas dan beliau di Anambas, ada ungkapan-ungkapan beliau yang mungkin Bapak ingat atau menyentuh hati Bapak, atau mungkin rekan-rekan yang ada di sana Pak, seperti Pak Bupati ataupun Pak Wakil dan juga rekan-rekan Musbida. Apalagi zikir Al-Khidmah kan tidak biasa Pak, apalagi masuk di daerah yang tadi perjalanan kan, kalau seandainya naik pesawat sudah pergi ke Jeddah kan. Kira-kira mungkin ada Pak pengalaman itu. Ada beberapa kesan yang mendalam yang ditorehkan oleh Yehas. Pertama, beliau berangkat ke Anambas itu dalam kondisi yang beliau itu sedang berkeliling ya. Setahu saya beliau itu dari Malaysia terus ke Singapura. Kemudian begitu disampaikan oleh karena salah Pak Yanabhan menyampaikan kalau Anambas ada jadwal untuk adakan zikir akbar juga, maka beliau melupakan keletihannya dan berangkat ke sana itu. Begitu juga dengan Habib Said Barakbah juga seperti itu. Begitu disebut Anambas, beliau berkeinginan sekali untuk datang ke sana. Nah ini suatu kesan yang luar biasa. Kemudian pada saat beliau di sana juga dengan tutur kata dan ungkapan-ungkapan beliau yang sangat santun sekali, ini membuat kesan yang mendalam kepada pemerintah daerah di sana dan masyarakat. Bagaimana beliau juga mengajak supaya jangan melupakan mengingat berzikir kepada Allah, bagaimana kita berselawat, bagaimana kita selalu menjaga supaya batin kita tetap tenang. Karena dalam hidup kita ini kan, kata Imam Al-Ghazali, ada dua hal yang kita cari sesungguhnya. Ada namanya kesenangan, ada namanya ketenangan. Nah, kalau kesenangan itu kuncinya ada 4. Pertama dengan apa? Dengan kita belajar. Nah, jadi yang kedua dengan kita sehat. Yang ketiga dengan kita punya harta. Yang keempat dengan kita punya jabatan. Nah ini kita akan dapat kesenangan itu. Karena orang yang punya punya wawasan yang luas, punya ilmu dan lain sebagainya, dia bisa katakan mau naik haji pandai bahasa Arab, dia akan mudah berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kemudian mau keluar negeri dengan bahasa-bahasa asingnya juga bisa. Dan kalau dia membaca dengan bahasa asing, kalau dia tahu kan enak gitu, banyak referensi yang dia bisa baca. Tetapi kalau hanya punya ilmu tetapi tidak dibarengi dengan yang namanya ketenangan, itu juga tidak akan berkah hidupnya. Maka orang yang punya ilmu hanya sekadar mencari senang, inilah yang banyak sekarang ini
Karena pelaku-pelaku kejahatan juga banyak orang-orang yang berilmu. Pelaku, mohon maaf, ada cyber crime, ya kan, tindakan-tindakan kriminal melalui jaringan-jaringan internet dan lain sebagainya, itu juga pelakunya adalah orang-orang berilmu. Mohon maaf juga, para koruptor juga orang-orang berilmu. Mana ada petani-petani yang korupsi, apa yang mau dia korupsi? Makanya untuk dia supaya hidupnya senang dan juga tenang, kuncinya adalah dia dekat kepada Allah. Nah, satu caranya adalah dengan berzikir ini tadi. Yang kedua, kesenangan juga bisa kita dapat kalau kita sehat, karena kita bisa bekerja, kita bisa kemana-mana. Ini juga dengan kita sehat. Kita bisa ibadah, apalagi naik haji, itu juga dengan kita sehat. Tetapi sehat itu juga kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka sehatnya tidak akan berkah. Maka sehat yang berkah itu adalah sehat yang dekat dengan kepada Allah, salah satunya dengan zikir. Nah, kemudian orang yang berharta, karena berharta ini juga salah satu kunci kesenangan. Nah, banyak harta kita bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, kita bisa membuka usaha. Bahkan kalau ada yang niat mau nikah lagi bisa dengan banyak duitnya kan, itu pasti banyak yang mau kan itu. Nah, ya enggak? Nah, tapi kalau dia tidak gunakan di jalan Allah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, tidak dia bersedekah, berinfak, tidak dia berzikir kepada Allah dengan harta yang dia beri Allah itu, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Nah, kuncinya zikrullah juga. Nah, kemudian yang terakhir, jabatan, al-jab. Jabatan ini juga salah satu yang membuat kita senang. Kenapa? Karena orang yang dapat jabatan itu biasanya dapat fasilitas. Orang yang katakanlah sebagai kepala Kemenak, jadi kepala, kita ada rumah yang disewa oleh kantor, rumah itu listriknya dibayarin, airnya dibayarin, bahkan dipasang wifi, ada kendaraan dan segala macam, bahkan di tempat-tempat seperti ini ada sopir. Pasti orang berebut untuk itu. Nah, kalau cara mendapatkannya tidak dengan cara yang dekat kepada Allah, dengan cara-cara yang dilarang Allah, pasti kita hanya mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan ketenangan. Apalagi kalau jabatan itu kita gunakan untuk hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Artinya orang pingin sesuatu dengan kita, Anda mau saya tolong, tapi dengan Anda harus siapkan saya, harus membayar dan segala macam, ini pasti tidak akan tenang. Maka kunci ketenangan itu sebenarnya adalah dengan berzikir. Nah, zikir inilah yang terus disosialisasikan salah satunya oleh Kiai Has ini melalui Majelis Zikir Al-Hikmah sampai kemana-mana. Bahkan saya dengar beliau juga mensosialisasikan zikir ke Malaysia itu sampai ke kampus tempat saya kuliah S3 waktu itu, di Universitas Tun Hussein On Malaysia. Ini luar biasa bagi kalangan akademisi yang luar negeri yang mungkin mereka memang orang-orang mazhab Syafi'i yang sudah tidak asing dengan zikir, tapi itu para pendahulu mereka yang baru-baru, para kalangan-kalangan intelektual terbaru itu mungkin mereka belum terbiasa, tapi mereka pernah dibawa mungkin pada saat-saat kecil. Maka ini dibangkitkan oleh Yahas. Begitu juga di Batam itu juga bagi kalangan pelajar, ya kan? Pelajar, mahasiswa ada zikir, di Politeknik ada zikir kemarin. Itu yang memprakarsai juga salah satunya adalah Yahas. Maka sosok beliau ini memang sosok yang luar biasa karena ingin memadukan antara kesenangan yang kita dapat di dunia ini, bagaimana tidak membuat kita jauh dari Allah, tetap dekat kepada Allah dengan kita memasukkan unsur ketenangannya. Senang dan tenang. Tenangnya ini adalah dengan kita berzikir, dengan kita dekat kepada Allah, karena Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hati mereka selalu berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan kita ingat selalu pada Allah, berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya, mudah-mudahan sosok yang memprakarsai dan terus mensosialisasikan zikir dan sholawat ini seperti Yahas mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia insyaallah. Amin, amin, amin. Dan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak ingat ketika beliau didaulat untuk memberikan acara maghrib mengaji, beliau kan tiba-tiba datang, kemudian disuruh. Yang selalu diungkapkan oleh beliau itu kata-kata punya teman yang soleh dan soliha, teman sekerja soleh dan soliha, kemudian kawan bermain
dan semua itu diungkapkan beliau bagaimana punya tetangga yang soleh dan salihah. Apakah Yai Has ini termasuk sahabat atau mungkin teman atau pangkat guru, dimana kalau yang Bapak bahas tadi tentang Imam Al-Ghazali kemudian pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falanggami dalam buku Hidayatus Salikin bahwa sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian juga dengan sambutan Bapak tadi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang selalu membuat kita takut kepada Allah dan ingat kepada Allah. Apakah Bung Has itu bisa kita bahaskan seperti itu? Menurut Pak Dokter bagaimana? Ya, saya kira memang kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Nabi, Nabi pertama ingatkan dalam pergaulan, bergaullah kamu, perhatikan kalau orang tua disuruh ingatkan apa? Perhatikan teman bergaul anakmu, karena nanti dia bisa mengikuti agama temannya itu. Bahkan dalam sebuah contoh yang diberikan oleh Nabi, teman itu adalah seperti orang bergaul dengan penjual minyak wangi dan orang yang pandai besi, ya kan? Penjual minyak wangi walaupun kita tidak ikut membeli, tapi kita akan dapat percikan harumnya. Kemudian pandai besi walaupun kita tidak kita cuma lewat, tapi kita akan kena asap dan akan kena dapat baunya. Maka ya Has ini adalah teman, boleh dikatakan teman. Kenapa? Karena beliau ini teman yang membawa kepada kebajikan itu tadi. Kemudian sahabat juga. Kenapa? Karena sahabat itu selalu mengingatkan kita dalam suka maupun duka. Seperti tadi yang kita sampaikan dari awal, walaupun tidak ada di hadapan beliau, tapi ternyata bukti beliau tetap ingat dengan saya, dengan yang lain-lain. Selalu kirimkan messenger, kirimkan pesan, kebaikan, mendoakan. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena sahabat yang terbaik itu adalah bukan sahabat yang di meja makan aja kan, itu kata Roma Irama kan gitu. Banyak teman di meja makan, tapi habis itu kita nggak lagi gitu, karena nggak diingat. Karena sahabat yang terbaik itu adalah yang mengingatkan kita pada saat kita lupa. Kita mau melakukan hal yang tidak baik, dia ingat, mohon maaf ini tidak boleh, ini apa. Kenapa? Karena persahabatan itu yang persahabatan karena Allah, bukan hanya di dunia yang dia ingin bersahabat dengan kita, tapi juga nanti mudah-mudahan dengan orang-orang yang dia cintai, dengan para sahabatnya, mudah-mudahan nanti bersama-sama juga di tempat yang kekal yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Rizal MH. Tadi saya diberikan bekal pertanyaan oleh seksi dokumentasi Kang Musa, Kang Kusno dan Kang Edika ya, sudah habis semua dilibas oleh Pak Dokter kita. Mungkin ada satu ya Pak ya yang perlu kita sedikit sampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat keluarga besar Al-Khidmah dan juga pemirsa di mana saja berada di jalur YouTube Al-Khidmah, dokumentasi Al-Khidmah Kota Batam, mungkin bisa mengingatkan bahwa beliau ini pernah berperan serta, kemudian mungkin berharap kepada Pak Haji Rizal bagaimana pengembangan salah satu dakwah dengan zikir tersebut khusus di Anambas Pak. Iya, memang ada cita-cita beliau yang juga sama Pak Yai Nabahan dan kawan-kawan, bagaimana dengan peluang yang diberikan Allah, saya ditugaskan di Anambas, Al-Khidmah juga ada di Anambas, dan itu sebetulnya beberapa langkah sudah kita siapkan dari kemarin, antara lain dengan mempersiapkan tim kompangnya. Kemudian saya juga sudah minta anggaran dasar, anggaran rumah tangga kepada Pak Yai Nabahan pada waktu kemarin. Cuman ya bukan kita mencari kambing hitam, tapi COVID ini membuat kadang-kadang kita jadi susah untuk ketemu itu dengan tim-tim yang ada di sana, apalagi kami terpisah-pisah beberapa tempat yang jauh. Nah, memang sampai saat ini semangatnya sudah ada, tapi secara organisasi belum terbentuk. Dan inilah kita mohon doa, mudah-mudahan secepatnya bisa kita bentuk di sana. Saya juga ingin menyampaikan ajakan, himbauan kepada seluruh anggota Majelis Zikir atau siapapun yang menonton YouTube ini nanti, bahwa sesungguhnya ada dua hal penting yang mesti kita kenyangkan di dalam diri kita ini. Ada namanya jasmani. Nah, jasmani inilah yang kita kalau
Kalau kita tidak makan, kita butuh makan. Kalau kita haus, kita butuh minum untuk membuat supaya ada energi dan kita bisa bergerak kemana-mana. Jasmani ini kalau dia lapar, maka ini biasanya dia akan mencari di mana ada air, di mana ada makanan dan segala macam. Dan ini kalau dia tidak dikasih, ini bisa ngamuk juga dia nih. Cari kemana. Bahkan orang yang tidak tahu halal haram, dia akan bisa mencuri dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tetapi harus diingat, yang membuat kita bergerak ini, jasad kita bisa kemana-mana itu karena ada rohani di dalamnya. Itulah dia ruh. Karena kita lihat orang yang meninggal, yang dimandikan itu, itu ada jasadnya, tapi ruhnya tidak ada. Maka dia ditelentangkan, mau ditegakkan, mau diapapun, dia tidak akan melawan karena ruhnya itu tidak ada. Nah, jasmani tadi butuh makan, ruh juga butuh makan, atau rohani kita juga butuh makan. Apa makan rohani kita? Kalau kita ingat lagu Tombok Hati, itu adalah salah satu makan rohani itu, dengan bangun malam, zikir kepada Allah, dengan membaca selawat, membaca Al-Quran, bergaul dengan orang soleh, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, zikir dan segala macam. Maka jangan lupakan zikir, jangan lupakan majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, karena ini sesungguhnya adalah memberikan makan rohani kita supaya hidup kita ini bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan nanti mudah-mudahan kita waqina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dr. Haji Rizal yang hari ini sudah mau bersama-sama kita tim podcast On The Road. Besok adalah 7 hari Bung Has sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dan percaya beliau tenang di sana bersama guru-gurunya, bersama para pendahulu-pendahulu kita, dan itulah keyakinan bahwa sesungguhnya orang yang wafat di jalan Allah sebetulnya dia bukan wafat, tetapi dia cuma hanya pindah alam saja. Terakhir Pak, statement close untuk sempena besok pagi atau besok malam, kita malam ke-7 memperingati haulnya Yai Has. Ya, mari kita bersama-sama semangat Yai Has untuk mengembangkan al-hikmah ini, semangat beliau untuk mengajak orang menuju kebaikan, mendoakan orang-orang untuk kebaikan ini terus kita galakkan, kita terus lanjutkan perjuangan ini, karena ini adalah untuk kebaikan kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari jariah kita untuk ke depan yang lebih baik lagi, untuk daerah kita, bangsa kita yang lebih baik lagi ke depan. Ya, besok harus balik ke daerah, ke Anambas, transportasi yang terbatas ke sana. Ya, mudah-mudahan acara 7 hari Yai Has ini mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, sudah luar biasa panjang lebar disampaikan. Sekali lagi atas nama podcast On The Road Dokumentasi Al-Hikmah Kota Batam mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua, sungguh luar biasa. Dan sekali lagi jangan lupa share, like, and subscribe. Subscribe-nya insyaallah untuk mendukung kegiatan ini. Insyaallah Allah perkenankan, Allah mudahkan hingga akhir hayat kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.